Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam santunku buat para jamaah tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu di dalam limpahan rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di malam ini, marilah kita kemahkan bersama-sama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam ruh dan di dalam kehidupan ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Pada sesi kali ini, mari kita perdengarkan bersama-sama antara Kang Deddy Corbuzier dengan Mbak Rara di acaranya Kang Deddy. Mari kita simak bersama-sama. Langit itu atas izin Tuhan itu milik Rara. Di langit itu terisi teman-teman Rara, para pekerja, pembalap, pokoknya pemerintah. Langit itu ada hasil besar. Kadarnya itu remote Rara. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah kita simak bersama dan di dalamnya Kang Deddy Corbuzier kaget sekaget-kagetnya dengan pernyataan Mbak Rara. Contohnya bahwa langit itu milik Mbak Rara. Dan segala sesuatu yang ada di bumi intinya pun juga milik Mbak Rara. Itu yang membuat Kang Deddy Corbuzier kaget. Di dalam sudut pandang syariat, maka bagiannya ya orang-orang syariat. Bagaimana menghukuminya, bagaimana menilainya. Akan tetapi bagi golongan hakikat makrifat pun sama dengan porsinya, yakni harus duduk di mana? Duduk di bumi ataukah duduk di langit? Tergantung manusianya bagaimana menilainya. Untuk babakan syariat sudah banyak dikaji oleh para alim ulama kita, oleh para kiai-kiai, habaib, dan sahabat-sahabat kita yang masih duduk di dalam sudut pandang syariat. Kita makmum saja. Akan tetapi di sini kami menerangkan secara kedudukan hakikat makrifatnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Allah lah pencipta langit dan bumi. Dan Allah lah pencipta di antaranya, di antara langit dan bumi. Itu kalau yang di luar. Bila yang di dalam, Allah lah yang menghidupi setiap diri manusia, dan Allah lah yang menciptakan badan-badannya manusia, dan Allah pula yang menguasai seluruh pergerakan manusia. Jadi sesuai yang diabadikan di dalam Al-Quran, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakan kamu, dan Allah pula yang berkuasa atas apapun yang kamu kerjakan. Inilah tanda bukti bahwa langit dan bumi serta di antaranya dan hidup beserta badan ini, dan di antaranya pula apapun yang digerakkan, semuanya bukan hak miliknya manusia, akan tetapi semua hak miliknya Allah. Jadi sesuai di dalam doa iftitah, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solat-solatku, sesungguhnya ibadah-ibadahku, sesungguhnya hidup dan matiku hanyalah milik Allah Rabbul Alamin, yang menguasai jagat raya ini, jagat raya yang di luar ataupun jagat raya yang di dalam. Yang di dalam hati inilah yang lebih besar daripada jagat yang luar. Jadi meskipun kita menengok bioskop, menengok keluar diri, menyaksikan jagat raya yang sungguh amat luasnya ini, sebenarnya tidak ada tanpa jagat yang dalam, tanpa uripe Allah. Jadi sesungguhnya jagat raya yang ada di luar diri kita yang maha luas itu sebenarnya tidak terwujud tanpa wujudnya Allah, tanpa uripe Allah. Coba kita hayati. Bila kita tak wujud, bila kita tak ada, bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan segala sesuatu, bisa menyaksikan wujud-wujudnya segala sesuatu yang kita pandang, wujudnya segala sesuatu yang kita dengar, wujudnya segala sesuatu yang kita saksikan. Bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan apa-apa sedang diri kita tidak tahu, kepada diri kita sendiri saja tidak tahu. Tanpa Allah, tanpa uripe Allah, kepada siapa diri kita ini saja tidak tahu. Diri kita manusiakah atau hayawan? Bila di dalam hati kita yang wujud hanya Allah, itulah manusia. Akan tetapi bila di dalam hati kita yang wujud Abdul Halimnya lebih wujud daripada wujud pencipta Abdul Halimnya, berarti Abdul Halim ini hayawan. Berarti Abdul Halim ini anjing, celeng, dan sebagainya. Diabadikan di dalam Al-Quran, barang siapa yang mengikuti hawa nafsunya, maka kedudukan di sisi Tuhannya tak lebih rendah, yakni lebih rendah daripada hayawan. Berarti kedudukan Abdul Halim ini lebih jatuh lagi daripada hayawan. Bila yang wujud, bila yang nyata, bila yang hidup di dalam hatiku hanya Abdul Halimnya, Allahnya tidak ada, Allahnya gaib. Itulah yang dikatakan syirik itu. Ketika Allahnya gaib,
Dan ketika manusianya wujud, maka syirik inilah yang wujud. Hawa nafsu inilah yang syirik. Maka selamanya kita menilai seluruh manusia, menilai apapun yang tak sesuai dengan kita, kita menuduh bahwa manusia itu telah syirik. Kenapa? Karena sebelum kita menuduh manusia itu syirik, kita duluan syiriknya daripada orang yang kita anggap syirik. Orang yang kita anggap syirik belum tentu syirik. Akan tetapi diri kita pasti tentu syiriknya. Kenapa? Karena kita sudah mengeluarkan kata syirik itu sendiri dalam dada kita. Kenapa itu semua terjadi? Karena Abdul Halimnya lebih wujud daripada Tuhannya. Abdul Halimnya lebih hidup daripada Tuhannya. Abdul Halim lebih berkuasa daripada Tuhannya. Jadi bila manusianya sudah makmum, sudah dirasuli, sudah dikhalifai, sudah diutus, sudah disuruh oleh Tuhannya, hanya Tuhannya di dalam hatinya, maka manusia itulah yang telah merdeka, pulang ke akhirat, pulang ke langit. Maknanya pulang ke langit itu pulang ke uripe Allah. Jadi itulah yang dimaksud Mbak Rara, langit adalah milikku, bumi adalah milikku. Jadi tergantung dari sudut posisi mana kita memandang. Bila yang kita pandang hanyalah Allah, maka tak ada lainnya selain Allah. Namun bila dalam sudut pandang yang lain, di sisi syariat misalnya, berhubung yang di dalam sudah syirik, pasti menganggap yang luar syirik semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini kami akan mengunggah definisi syirik itu yang bagaimana? Definisi syirik pertama bagi orang ahli hijab, yakni orang-orang yang masih duduk anteng-anteng wae di dalam sudut pandang syariat. Itulah yang dimaksud ahli hijab. Ahli terhijab oleh uripe Allah, yang dipandang, yang disaksikan hanyalah awak dhewe di dalam hatinya dan menyaksikan makhluk-makhluk yang ada di luar dirinya. Inilah yang dimaksud ahli syariat, ahli hijab, yang terhijab dari Tuhannya. Kenapa? Tuhannya enggak ada, Tuhannya gaib, Tuhannya tidak wujud. Yang ada, yang wujud, yang hidup di dalam hati kita hanyalah Abdul Halimnya. Inilah puncak-puncak kesyirikan. Jadi bagaimana mungkin kita menuduh orang itu syirik sementara diri kita juga syirik? Jadi jangankan melihat syariat-syariat diri kita sendiri. Jadi jangankan kita melihat syariat-syariat orang lain, apa yang dikerjakan orang lain. Ketika kita menyaksikan Abdul Halimnya saja yang ada di dalam hati kita, Allahnya gaib, itulah puncak-puncaknya syirik. Beda syirik di dalam sudut pandang syariat dan syirik di dalam sudut pandang hakikat makrifatnya sangat jauh berbeda, ibarat langit dan bumi. Sedang syirik di sudut pandang syariat, yakni ketika manusia melihat gerak-gerik, melihat syariat-syariat manusia yang tidak cocok dengan agamanya, itu dikatakan syirik, itu dikatakan fahsya wal mungkar.
Kenapa? Karena di dalam kita selama ini mentuhankan kesyirikan, mentuhankan persekutuan, mentuhankan kesombongan hawa nafsu kita yang lebih ada daripada Allah yang menciptakan kita. Jadi itulah definisi syirik di sisi syariat, di sisi ahli hijab yang mana hanya melihat, menyaksikan syariat-syariatnya manusia saja. Inilah yang dimaksud terhijab. Terhijab dari apa? Terhijab dari Tuhannya. Karena Tuhan yang dianggapnya ada itu, aplikasi di dalam hatinya sebenarnya tidak ada. Yang ada hanya diri kita sendiri. Yang sendirian, Allahnya hanya formalitas saja. Allahnya hanya gagah-gagahan saja. Allahnya hanya untuk hiasan-hiasan agama dan hiasan-hiasan bertuhannya hawa nafsu kita sendiri saja selama ini. Maka selalu dan selalu dibakarlah hati ini. Dibakar dengan merasa benarnya. Dibakar dengan ilmunya. Dibakar dengan amal-amalnya sendiri. Dibakar dengan kepintarannya sendiri. Dibakar dengan kecerdasannya sendiri. Dibakar dengan kehebatannya sendiri. Dibakar dengan ilmu-ilmunya sendiri dan sebagainya, semuanya membakar diri manusianya. Kenapa? Karena diri manusianya telah syirik dan berdosa besar, yang mana dosa syirik itu tak dapat diampuni. Jangankan kita memandang syariat yang dilakukan orang lain, melihat syariat kita sendiri saja itu syirik di sisi Allah. Jangankan melihat syariat kita sendiri, mengadakan, mewujudkan, menghidupkan, mengkuasakan diri kita sendiri di hati kita, itu sudah jatuh ke dalam kesyirikan, yakni tak bertuhan. Karena Tuhannya tidak ada. Karena kita selama ini tidak merasa dituhani Tuhan, karena kita mengadakan Tuhan sendiri. Hawa nafsu iblis dan setanlah yang kita pertuhankan selama ini. Sehingga kita mudah menuduh orang lain sesat. Sehingga kita mudah menuduh orang lain kafir. Sehingga kita mudah menuduh orang lain tersesat dari jalan agama, dari jalan Tuhannya, menurut hawa nafsunya sendiri. Karena langit dan bumi masih dikuasai manusianya. Karena hidup dan langit, karena langit dan bumi, yakni hidup dan badan ini masih diakui oleh diri manusianya. Apa bedanya kita dengan pernyataan Mbak Rara tadi yang mengaku bahwa langit itu di dalam genggamannya, di dalam kekuasaannya, langit itu hanyalah milik Mbak Rara atas kehendak Allah. Apa bedanya dengan iman dan akidah kita sendiri yang suka mensirik-sirikan orang selama ini? Kita mengaku-akui bahwa hidup ini hidupku, badan ini badanku. Apapun yang tergerak antara hidup dan badan, yakni syariat-syariat yang kita kerjakan ini syariatku. Di sini pun hati kita sudah jatuh ke dalam kesirikan. Kok ya mengolok, kok ya menghina, kok ya menjatuhkan talak kesyirikan kepada orang lain. Kenapa? Ya karena kita sudah penuh dengan kesyirikan. Akhirnya dengan mudahlah kita mensirik-sirikan orang lain. Karena di dalam dada kita penuh dengan kekafiran, sehingga dengan mudah kita mengkafir-kafirkan orang lain. Nah, ini di sisi atau di sudut pandang ahli hijab,
ahli syariat saja yang tidak mau terjaga untuk menuju toreko hakikat dan makrifatnya. Jadi jiwa-jiwa yang masih tertahan di alam barzah. Kenapa? Karena hatinya sudah mati. Kenapa? Hatinya tidak sadar diri bahwa diri kita selama ini ada yang mentuhani, ada yang menciptakan, ada yang menguasai, ada yang menggerakkan. Tapi kita selama ini tidak sadar seolah-olah kitalah Tuhannya. Yang hidup kitalah Tuhannya. Yang bisa beraktivitas sendiri kitalah Tuhannya. Yang bisa ibadah dan sholat kitalah Tuhannya. Yang merasa pintar dan yang merasa cerdas, berilmu. Sehingga kita dihancurkan oleh iblis dan setan, dibakar bersama di dalamnya. Sudah diabadikan di dalam Al-Quran, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi setan itu tidak gaib. Kata manusia kan gaib setan itu. Bila manusia menyatakan bahwa setan itu gaib, maka otomatis manusia menjadi budak-budak setan itu sendiri. Kenapa? Karena tidak tahu musuhnya, akhirnya dikuasainya manusia itu dengan iblis dan setan, disesatkan, diajak bareng-bareng masuk neraka, dibakar selalu hatinya bila menyaksikan syariat-syariat apa yang dikerjakan oleh orang lain. Sedangkan kita memaklumi apapun syariat yang kita kerjakan, meskipun kelihatannya salah, tapi di dalam hati kita dimaklumi. Kata iblis dan setannya, tenang bro, itu kan dosa kecil. Sehingga kita larut, sehingga kita tersesat di dalam lembah jahanam itu sendiri. Jadi definisi syirik itu di dalam sudut pandang hakikat dan makrifatnya, ketika Allah gaib itu sudah syirik. Ketika manusianya yang wujud, yang hidup, yang berkuasa itu syirik. Itulah puncak-puncak syirik yang tak pernah diampuni oleh Allah. Sehingga kesyirikan itu akan membakar, membelenggu hati kita selalu. Sehingga melihat orang yang tak sejalan syariatnya dengan syariat kita, kita anggap syirik, kita anggap bid'ah, kita anggap kafir. Karena di dalam hati kita sudah penuh dengan kesyirikan. Sudah penuh dengan persekutuan. Allah disekutukan dengan diri kita. Di dalam hati kita. Karena di dalam hati kita sudah penuh dengan kekafiran. Dan di dalam hati kita sudah penuh amarah dan api-api neraka. Sehingga melihat orang lain, kita pasti kepanasan. Tidak rela, tidak ridho bila tak sesuai dengan dirinya. Itulah definisi syirik di sisi hakikat makrifatnya. Bagi siapakah orang-orang yang sudah hijrah dari kesyirikan, yang sudah hijrah dari alam kejahiliaan, bagi orang-orang yang rela mati demi Tuhannya, itulah yang dimaksud mati syahid. Tapi jangan salah, ini diartikan oleh ahli syariat atau ahli hijab ini sebagai pergerakan raga, sehingga banyak kejadian ada bom bunuh diri, manusia yang mengorbankan dirinya untuk membinasakan orang-orang kafir, orang-orang syirik, orang-orang yang tak seiman. Ini salah paham. Benar pahamnya menurut iblis dan setan. Benar. Karena hanya dirinya yang wujud, Allahnya gaib. Akan tetapi di sisi Allah yang dimaksud jihad, hijrah
dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang. Hijrah menuju jalan fisabilillah itu maknanya bunuh diri, bunuhlah dirimu demi kekasihmu, demi Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Mutu qoblal maut, matilah dirimu sebelum kau dimatikan. Itu maknanya berjihad, itu namanya hijrah dari alam yang rusak, dari alam yang fana menuju alam yang abadi, menuju alam yang terang benderang. Hijrah dari uripe manungsane, hijrah kepada uripe Allah. Bila ini dilaksanakan, maka diri kita sudah terhindar dari syirik-syirik di hati kita. Apalagi syirik yang di luar. Kita melihat apapun yang ada di luar diri kita, maka yang ada hanyalah uripe Allah. Bagi uripe Allah sudah tak ada hukum-hukum lagi. Yang ada hanyalah jaiznya Allah, karepe dewe. Jadi memang sudut pandangnya berbeda-beda sesuai golongannya. Berdirilah Anda semua di dalam golongan masing-masing maknanya, di mana Anda digolongkan oleh Allah, ikuti saja. Tapi bagi hati yang sudah terbuka, terhidayai dengan paparan uripe Allah, maka pasti ia akan hijrah dari alam fanahnya menuju alam keabadian, dari kekafiran menuju iman Islam, yakni selamatnya hatimu dari dirimu di hatimu. Maka dari itu, maka nyatalah agama yang dibawa oleh para nabi, agama yang dibawa oleh para rasul, dan agama yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Apa itu? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bila sudah hanya Allah yang ada, maka tiap-tiap diri manusia itulah yang menjadi khalifahnya, wakil-wakil Tuhan. Seperti ayat al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia adalah rahasia dan akulah rahasia di balik manusianya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bila manusia ini belum dipotong urat nadinya, belum dipotong urat lehernya, maka ia takkan pernah bertemu dengan yang lebih dekat. Siapa dia? Penguasa, pencipta diri manusianya, yakni Allah. Allah, Gusti, Sang Yang Widi, apapun itu sesebutannya. Jadi bagaimana mungkin kita bisa bertemu penguasa langit dan bumi, sementara urat nadi kita, sementara urat leher kita, sementara diri manusia kita, uripe manungsane, masih terang benderang di dalam hati kita. Maka selamanya kita takkan bertemu dengan keabadian, takkan pernah bertemu dengan kedamaian. Kita dibakar terus di alam kematian, kita disiksa terus di alam barzah. Kadang saking dekatnya matahari, kadang saking kumpulnya hawa nafsu yang sedepak ini, sehingga akhirnya membuat keringat kita sampai selutut, sebusar sampai ke bahu, bahkan menenggelamkan kita. Jadi urusan-urusan dunia ini selalu dan selalu menyiksa kita dan menenggelamkan kita. Itulah alam barzah itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua, terutama Kang Deddy Corbuzier dan Mbak Rara, semoga kita semua dan para alim ulama, sahabat-sahabat kita, para dai-dai dan seluruh manusia pasti akan selamat. Tinggal tunggu waktunya. Awal kita dari Sang Maha Selamat, pulang kita pun kepada Sang Maha Selamat. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un.
Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri kajian ini, marilah kita kembangkan selawat Dhali bin Taful Bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil islam bijahi sayyidil mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.